Halo, perkenalkan, saya Dr. Chandra, saya dokter umum. Di Indonesia, angka kematian ibu dan anak itu masih cukup tinggi dan dijadikan sebagai indikator kinerja dari pemerintah. Angka kematian bayi pada tahun 2022 itu masih tinggi, sebanyak 20.882. Dan pada tahun 2023 itu tercatat 29.945 kasus. Pneumonia, penyakit bawaan, dan diare adalah penyebab kematian utama pada anak-anak. Tentunya dalam hal ini, unit di IGD rumah sakit itu sebagai lini terpenting dalam menekan angka kematian tersebut. Instalasi gawat darurat adalah salah satu unit di dalam sebuah rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit, cedera, dan yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Nah, di Rumah Sakit Restu Kasih juga sudah memberikan pelayanan IGD sejak awal berdiri di tahun 1965, terutama di pelayanan ibu dan anak. Di sini kita akan membahas berbagai tips dan trik untuk kasus anak kepada ibu-ibu muda tentang 5 penyakit terbanyak yang ada di IGD Rumah Sakit Restu Kasih. Yang pertama, kasus demam. Demam adalah suatu gejala sebagai bentuk pertahanan tubuh terhadap infeksi, ditandai dengan peningkatan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius. Apa yang bisa dilakukan pada saat anak demam? Yang pertama, minum banyak air putih karena demam dapat menyebabkan kehilangan cairan dan dehidrasi. Yang kedua, ibu perlu memberikan waktu untuk anaknya istirahat yang cukup karena beraktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh. Yang ketiga, buatlah anak senyaman mungkin mengenakan pakaian yang ringan. Apa yang bisa dilakukan pada saat anak demam? Yang pertama, minum banyak air putih karena demam dapat menyebabkan kehilangan cairan dan dehidrasi. Yang kedua, perlu istirahat yang cukup untuk anak karena beraktivitas yang tinggi itu dapat meningkatkan suhu tubuh. Yang ketiga, sebisa mungkin memberikan pakaian yang ringan kepada anak. Fungsinya biar untuk mengurangi panas dari dalam tubuh. Buatlah si anak senyaman mungkin, yaitu dengan mengenakan pakaian-pakaian yang ringan. Untuk anak atau bayi, orang tua harus memperhatikan aktivitas anaknya secara umum. Apakah masih bisa bermain, makan, minum dengan baik, dan perhatikan buang air kecil anak setiap 3-4 jam. Jika anak lebih sering tidur, malas minum, buang air kecil semakin jarang, segera bawa anak ke dokter. Penurunan demam bisa dengan obat-obatan ataupun tanpa obat-obatan. Dengan obat-obatan yaitu tentunya dengan obat penurun panas yang harus diberikan berdasarkan berat badan dan juga bisa diberikan per 4 jam sampai target suhu tubuh tercapai yaitu di bawah 37,5 derajat Celcius. Dengan non obat-obatan yaitu bisa dengan istirahat baring, kompres hangat, dan banyak minum. Yang kedua, diare. Di Indonesia, diare pada anak masih memiliki angka kejadian yang sangat tinggi. Prinsip penanganan diare yang tepat diharapkan dapat mengurangi angka kejadian kematian pada anak. Diare adalah keluarnya feses dengan konsistensi encer yang terjadi lebih dari 3 kali sehari. Diare dapat disertai dengan keluhan lain seperti mual, muntah, rasa lemas, demam, dan penurunan nafsu makan. Penanganan awal yang bisa dilakukan ibu terhadap anak yaitu pemberian orali dan ASI. Orang tua harus bisa memahami tanda-tanda dehidrasi pada anak, di antaranya 1. Mulut tampak kering dan bibir pecah-pecah. Yang kedua, anak tampak sangat haus atau tidak mau minum sama sekali. Yang ketiga, mata anak terlihat lebih cekung. Yang keempat, urin berwarna lebih pekat. Yang kelima, frekuensi buang air kecil menjadi jarang. Bahkan tidak buang air kecil lebih dari 6-8 jam.
Yang ketujuh, sering mengantuk dan lebih lemas. Selanjutnya, kulit lebih kering dan terasa dingin. Dan bisa jadi frekuensi napas cepat dan dalam. Bila beberapa gejala dehidrasi di atas dialami si kecil, Anda perlu segera membawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, yang ketiga, batuk pada anak. Batuk merupakan mekanisme pertahanan alami dari dalam tubuh untuk mengeluarkan zat dan partikel dari dalam saluran pernafasan, serta mencegah benda asing masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, orang tua tidak perlu membawa ke dokter setiap kali ia terserang batuk. Namun, dianjurkan untuk membawa si kecil ke dokter bila ia mengalami gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, demam yang berkepanjangan. Yang kedua, bibir membiru. Yang ketiga, kesulitan bernapas seperti ada suara meni, napas menjadi cepat dan merintih. Yang keempat, tidak mau makan dan minum serta menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Yang kelima, mengantuk atau jadi lebih rewel dari biasanya. Lanjut, batuk bisa berlangsung lebih dari 3 minggu, serta gejala lainnya ada tarikan otot dada. Bila gejala dibiarkan begitu saja, hati-hati, ini bisa membahayakan nyawa si kecil. Lanjut untuk penyakit yang keempat, yaitu kejang demam pada anak. Kejang demam adalah demam yang disertai dengan adanya kejang yang umumnya dialami oleh anak-anak. Kondisi ini biasanya terjadi pada usia 6 bulan sampai 5 tahun. Kejang yang terjadi berkaitan dengan kenaikan suhu tubuh yang terlalu cepat di atas suhu normal dan kemampuan tubuh anak untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Jadi, mari kita bersama-sama mengenali gejala kejang demam. Di antaranya, anak yang kejang biasanya kedua kaki dan tangan itu akan kaku dan mata akan mendelik ke atas. Buang air kecil yang tiba-tiba dan tidak merespon bila kita diajak komunikasi. Pingsan atau kehilangan kesadaran terutama setelah kejang. Nah, jadi ibu-ibu harus tahu apa yang harus dilakukan bila anak kejang. Baringkan anak di tempat yang datar, luas dan bebas sehingga anak tidak rawan untuk terbentur atau tertimpa benda tertentu. Baringkan dalam posisi miring agar anak tidak tersedak oleh air liur ataupun muntahan. Longgarkan pakaian terutama pada bagian leher. Jangan menahan gerakan kejang anak karena akan membuat anak tidak nyaman. Boleh mengambil kain untuk diletakkan di mulut supaya lidah tidak tergigit. Segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila kejang berlangsung lebih dari 5 menit, terutama jika anak mulai terlihat mengalami kesulitan bernapas atau wajah yang memucat atau membiru. Oke, yang kelima, kasus yang paling sering ditemui yaitu nyeri perut pada anak, atau istilahnya yang kita tahu yaitu kolik abdomen. Kolik abdomen adalah rasa nyeri pada perut yang sifatnya hilang timbul. Hal yang mendasari kondisi ini adalah kontraksi otot, penyumbatan, atau peradangan pada organ di perut. Kolik biasanya terjadi di sore atau malam hari. Selanjutnya, perubahan kulit wajah yang menjadi lebih merah. Tubuh yang menjadi kaku seperti kaki yang terangkat ke atas, tangan yang mengepal, hingga punggung yang ketarik sehingga melengkung. Kadang bayi setelah mengeluarkan gas dari perut itu juga membuatnya menjadi sedikit lebih tenang. Nah, cara-cara untuk mengatasi hal-hal yang berhubungan dengan yang tadi disebutkan di atas, diantaranya mungkin ibu bisa menggendong bayi. Fungsinya untuk memberikan rasa nyaman pada bayi. Yang kedua, beri berayan pada punggung anak supaya bisa merasa lebih nyaman. Yang ketiga, pastikan anak tidak rewel, lapar, dan harus dalam keadaan selalu bersih. Yang keempat, ciptakan suasana tidur yang nyaman.
Namun, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat bila ditemukan gejala-gejala penyerta selain dari koliknya. Di antaranya demam tinggi, tidak mau menyusu, tekstur feses yang cair, feses yang bercampur darah, dan gejala muntah. Nah, demikian tips dan trik untuk 5 kasus penyakit IGD yang paling sering ditemui pada anak. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu muda. Sekian dan terima kasih.